Kala Ibnu Athaillah As-Sakandari, idza aradta, dan tatkala engkau berkehendak, ayyaftahalaka, untuk Allah membuka bagimu, babar rojai, pintu harapan, fashhad, maka saksikanlah, ma, kemurahan atau kenikmatan, minhu, dari Allah, ilaika, kepadamu. Wa idza ayyaftahalaka babal khauf, dan tatkala engkau berat untuk dibuka babal khauf, pintu takut kepada Allah, fashhad, maka saksikanlah, amalia, amal-amalmu, mingka, darimu, ilaihi, untuk Allah. Contoh, kalau kita menyaksikan bahwa yang namanya Ar-Rahman, Maha Kasih, Ar-Rahim, Maha Sayangnya Allah itu sangat besar. Bahkan ada hadis yang terkenal, ada seorang ibu-ibu tawanan yang dilihat oleh Rasulullah kebingungan, dilihat ibu-ibu yang kebingungan yang dilihat oleh Rasulullah dan para sahabat karena anaknya hilang. Nah, dicari, akhirnya ketemu. Setelah ketemu, langsung didekap dan pokoknya disayang lah, sebagaimana seorang ibu menyayangi anaknya. Lalu Rasulullah SAW melihat itu, kemudian bertanya kepada para sahabat, mungkin nggak ibu itu akan membuang anaknya itu ke kobaran api? Sahabat menjawab, ya tidak mungkin ya Rasul, wong nggak ada aja dicari, begitu dapat langsung disayangi seperti itu. Rasulullah kemudian bersabda bahwasannya Allah itu menyayangi hambanya melebihi kasih sayang ibu terhadap anaknya yang masih kecil. Nah, kasih sayang ibu terhadap anaknya yang masih besar kadang-kadang kan berkurang, karena semakin besar kadang-kadang anak-anak itu menjadi jelai. Kadang-kadang begitu. Ya, mudah-mudahan kita bukan seperti itu. Nah, itu bahkan dikisahkan di hadis yang lain bahwasannya seekor kuda kalau tidak salah itu, yang mengangkat kakinya karena khawatir untuk menginjak anaknya. Seekor induk kuda yang mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya, itu adalah salah satu bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hadis yang lain juga bisa disebutkan begini persentasenya, 99 kasih sayang Allah itu masih tersimpan, yang akan diberikan oleh Allah kepada para hambanya nanti di akhirat. Yang satu itu sudah dibagi-bagi orang sedunia, bahkan terhadap alam semesta yang lain itu sudah dibagi-bagi, mulai awal penciptaan sampai akhir hari nanti. Nah, kok ono hari Valentine Day, itu hari kasih sayang ya katanya, hari ini toh, ya, kebetulan. Nah, kasih sayang yang sejati itu sesungguhnya adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, enggak, wong hidup saya aja enggak enak kok Pak. Nah, itu kan sudah saya sering katakan. Duh, iya ya. Bahkan sampai yang kadang-kadang orang dihukum saja itu kan kasih sayang. Lembaga pemasyarakatan, orang di penjara itu dasarnya agar orang itu kesakitan atau agar orang itu mengambil pelajaran dan sadar. Mengambil pelajaran dan sadar kan? Itu artinya pendidikan. Dan pendidikan itu adalah kasih sayang. Begitu juga seorang hamba yang mendapatkan yang sesuatu yang dirasa sulit atau apa, itu kan sesungguhnya adalah pelajaran, adalah hukuman agar kita itu lebih baik. Sebagaimana kita menghukum mungkin murid-murid kita gitu, ayo disetrap nang ngarep, nek dhisik kan sikile diangkat siji. Sekarang nggak ada ya guru gitu ya, nggak dilaporke nanti nang Komisi Perlindungan Anak.
Kalau dulu itu ayo tangannya ditaruh di depan. Kalau kukunya panjang-panjang itu duduk garisan. Nah, bagi orang-orang yang ngerti bahwasanya Allah itu maha kasih, maha loh ya, katanya maha kasih, melebihi ibu. Tentu kalau kita itu ditaruh di dalam suasana yang menurut kita tidak enak, ya sesungguhnya ketidakenakan itu adalah pelajaran yang itu ada kebaikannya untuk kita semua. Ya semacam orang minum obat lah, minum obat itu ya pahit, tetapi kita tetap minum toh obat itu karena percaya pada dokter itu bahwa obat itu akan menyembuhkan penyakit kita. Kita kan harusnya lebih percaya pada Allah daripada dokter, ya kan? Allah Ar-Rahman, Allah Maha Kasih. Maka kita menghadapi segala kesusahan, kesulitan itu ya sungguhnya itu bisa jadi, bukan bisa jadi, ya memang obat yang diberikan oleh Allah. Bukan obat tapi hukuman. Ya hukuman itu untuk apa? Agar untuk menjadi pelajaran. Oke. Kalau kita melihat kasih sayang Allah yang begitu besar itu, maka kita akan bisa menyaksikan bahwa harapan kita itu membubung tinggi agar kita itu disayangi Allah, agar kita itu diampuni oleh Allah. Allah sang pemberi rezeki, maha pemberi rezeki kita, maka harapan-harapan itu muncul di dalam diri kita. Bagus. Nah, kalau kita itu berharap dibuka pintu agar kita itu takut kepada Allah, maka saksikanlah dirimu di dalam aktivitas penyembahan, peribadatan atau menjadi hamba kepada Allah itu yang kita kerjakan lillahi ta'ala itu. Pasti kita akan takut. Kok takut? Pasti. Kok pasti? Nek sing sehat ngono. Mengapa? Contoh, kita diperintah oleh Allah sholat, maka kemudian kita taat, itu adalah penyembahan atau ketaatan kepada Allah. Tapi saat kita meneliti ketaatan kita kepada Allah yang berupa sholat itu, berapa banyak kekurangan di dalam sholat itu? Banyak kan? Seharusnya khusyuk 3 rakaat khusyuk, jangan-jangan mau setengah rakaat sing khusyuk, jangan-jangan malah seperempat toh. Berarti kalau kita melihat itu, maka kita akan, ya Allah, saya takut ibadah saya ini tidak Engkau terima. Maka kalau melihat dari sisi itu yang muncul adalah takut. Tapi kalau kita melihat dari sisi betapa Allah dengan kemahamurahannya, rahmatnya yang meliputi segala sesuatu, maka kita punya harapan-harapan. Menurut Imam Ghazali, ar-roja wal khauf, harap dan takut itu adalah 2 sayap bagi seseorang yang berkehendak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari sayap ini kalau siji terpotong, hanya roja, maka tidak bisa terbang dengan normal. Begitu juga kalau yang terpotong itu khaufnya, ini harus jalan berbarengan, ar-roja wal khauf, harap dan takut. Dan harap dan takut itu menurut saya itu tersimbol di dalam satu kata yang disebut tadorruan wa khufyah. Tadorru wa khufyah itu bahasa Indonesianya apa ya? Dengan tadorru, dengan DDP kalau bahasa Jawa. DDP itu dengan lirih, disertai rasa tunduk, rasa patuh, ada rasa takutnya juga. Nah, ini kemudian Syekh Ibnu Abbad mensyarahi atau menjelaskan, ar-roja'u wal khaufu halani. Roja atau rasa harap
wal khauf dan rasa takut itu adalah halani dua suasana batin an musyahidataini dari dua musyahadah, dari dua penyaksian. Maksudnya apa? Kalau seseorang itu dibuka oleh Allah ar-rojaknya, maka itu pun adalah bagian dari musyahadah. Orang bisa ketawa sendiri, tersenyum sendiri saat mengingat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha kasih, yang maha sayang. Jadi jangan heran kalau ada orang senyum-senyum sendiri, bisa jadi dia itu lagi musyahadah. Musyahadah apa? Musyahadah dia menyaksikan kemahamurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kemahaannya yang lain yang memunculkan ar-roja atau rasa harap itu. Itu suasana batin yang satu. Yang satu suasana batin al-khauf. Kalau khauf itu bisa jadi yang muncul kepada seseorang, suasana batin takut itu, maka dia bisa sangat sangat tidak patut menjadi seorang hamba. Dan itu dua-duanya dicontohkan oleh Rasulullah. Salah satu contoh untuk ar-roja adalah bagaimana Rasulullah ditanya oleh seseorang badui pada waktu itu, orang desa lah, yang dia itu belum banyak bisa mengikuti ilmu maupun amalia. Dan Rasulullah SAW saat itu ya lakukanlah apa yang engkau bisa lakukan. Di dalam sholat itu bacalah apa yang bisa kau baca. Itu adalah kemurahan-kemurahan Allah. Nah, hal yang lain lagi untuk yang takut itu Rasulullah dicontohkan di dalam satu hadis. Rasulullah pernah begitu mendengar azan itu langsung cepat-cepat. Pada waktu itu ya yang disaksikan oleh Rasulullah itu adalah yang memunculkan rasa takut. Khauf wa roja adalah dua suasana batin yang itu adalah musyahadah. Jadi ya bisa jadi orang yang sholatnya dengan rasa takut itu bisa jadi sholatnya lama sekali. Nah, bisa jadi kalau seseorang itu yang disaksikan adalah kemurahan Allah, kadang-kadang agak longgar gitu, sampai muncul Allah itu kok maha asik ya. Nah, kayak gitu kan ada tuh orang bilang begitu, bahkan sudah menjadi buku loh itu, buku ya, Allah maha asik lah kayak gitu. Nah, idealnya dua ini bersatu di dalam diri seseorang sehingga tidak gampang juga tidak putus asa gitu. Jadi dua-duanya ini berjalan. Faman arada ayyuftaha lahu babar roja, dan barang siapa berkehendak untuk dibukakan baginya pintu harap, falyashhad ma minallah lahu, falyashhad maka saksikanlah ma anugerah minallah yang datang dari Allah lahu untuknya. Minal fadli itu dari fadl atau anugerah Allah, wal karomi maupun kemuliaan yang diberikan oleh Allah, wal as'afi dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, keleluasaan, wal altofi dan kelembutan yang diberikan oleh Allah. Altof itu adalah kasih sayang Allah yang sangat lembut, sehingga saking lembutnya kasih sayang itu kadang objek yang dikasih sayang atau subjek yaitu yang dikasih sayangi Allah itu tidak
mengerti. Di dalam surat Al-Infitar kalau tidak salah itu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang menggodamu sehingga engkau mendurhakai Tuhanmu yang maha pemurah. Al-Karim itu adalah kemurahan yang saking murahnya orang itu tidak merasa minta dikasih, tidak minta pun dikasih. Sampai seperti itu loh Allah itu. Allah itu Al-Karim, yang maha pemurah, enggak minta aja dikasih. Allah itu Latif, Allah itu Latif yang maha lembut, yang kelembutannya itu saking lembutnya sampai tidak terasa. Sebagaimana kita sering tahu bahwa diri kita itu sangat memerlukan yang namanya oksigen, tapi ya jarang-jarang tahu kita mengingat bahwa kita itu sedang menghirup oksigen, dan separuh-paruhnya kalau dikatakan kita itu kan tergantung oksigen. Kalau oksigennya nggak ada, kita bisa mati. Nah, begitu juga ketergantungan kita kepada kemaha lembutan Allah, kemaha kemurahan Allah itu seperti itu. Sering-sering kita melupakannya. Fasayagalibu alaihi hina idin halur roja. Kalau seseorang menyaksikan fadol, kemaha fadilah yang diberikan oleh Allah, kemurahan, wal as, kesempatan-kesempatan maupun kelembutan-kelembutan, fasayagalibu alaihi hina idin, maka hal tersebut akan memenangkan atau menjadi muncul saat seperti itu halur roja, tingkah atau keadaan ruhani, ya keadaan ruhani ar-roja, yaitu yang berharap kepada Allah. Waman arada ayyuftahalahu babal khaufi, dan barang siapa berharap untuk dibukakan baginya pintu takut, keadaan rohani takut, falayashhad ma minhu ilallah, maka saksikanlah apa-apa minhu darinya yang dipersembahkan ilallah untuk Allah Ta'ala, min mukhalafati, baik itu dari menyelisihi hukum-hukum Allah, wal isyani, maupun dari kemaksiaan, wasu'ul adabi, minal mukhalafati wal isyani, wasu'il adabi, dan su'ul adab baina yadaihi, di hadapan Allah. Fasayaglibu alaihi hina idin, maka kalau terjadi seperti itu, yaitu orang ini melihat dirinya menyelisihi, bermaksiat maupun su'ul adab, halul khaufi, yang muncul adalah kondisi jiwa atau al-khauf, takut kepada Allah. Hikmah yang ketiga ya. Apa cukup? Yang ketiga nanti ini seperti ini, atau kalau enggak hari ini ya minggu depan. Rubbama afadaka fil lailil qabdi, kadangkala Allah memberikan faedah kepadamu fil lailil qabdi, di dalam kegelapan atau di dalam kesempitan yang seperti kegelapan malam. Jadi sempit yang sampai gelap seperti malam. Di malam yang gelap, kadang-kadang orang sempit itu kan merasa gelap itu kan nggak nyaman gitu. Nah, maka kesempitan itu diilustrasikan oleh Syekh Ibnu Athaillah di sini sebagai malam, kesempitan yang bagaikan malam gelap gulita. Kadangkala Allah memberikan faedah kepadamu di kondisi kesempitan, malam tastafidhu, yang mana engkau tidak bisa mengambil faedah fi isyraqi naharil basti, di dalam terang benderangnya keleluasaan atau kegembiraan.
Jadi ada faedah-faedah yang kadangkala, tapi biasanya kalau menurut saya sering, kadangkalanya itu sering orang mampu mengambil faedah di dalam hidupnya di kesempitan daripada mengambil faedah di dalam kegembiraan. Seringkali begitu. Orang itu kan banyak sekali yang menjadi sadar, menjadi semangat, bahkan ada yang menjadi semangat gara-gara diejek oleh mantannya diejek, oh ini sekarang pacar saya itu yang baru ini kaya sekali, tersinggung hati. Ini kan masa sempit, masa dihina oleh orang. Nah, maka itu menjadi pemacu dirinya untuk sergap totalitas. Tadi ngewanteng, tadi ben dhisik asale lemu tadi sikpack ya. Oh, jenenge sikpack. Bekerja rajin, wah jadi kaya gitu. Tapi memang, dan kalau kita perhatikan sirah atau sejarah para nabi itu sing langsung mung enak dadi nabi, apa ya enak. Apa jenengan perhatikan mulai dari Nabi Adam ini di surga wis enak-enak diturunkan di neraka dan dipisah antara Siti Hawa dan Nabi Adam, yang satu di India Gunung Himalaya, yang satu di Jeddah. 10 tahun nggak ketemu. Nabi Nuh sebelum naik perahu itu bangun perahunya aja Al-Kisah dikisahkan itu 40 tahun, mulai dari nandur witnya itu 40 tahun. Ya kita tahu sendiri Nabi Muhammad SAW itu dari kecil yatim piatu, dari kecil sudah mengembala kambing. Ternyata kesempitan itu kadangkala ya menurut saya seringkali memberikan faedah bagi kehidupan. Nah, seringkali juga orang itu sulit bertahan di dalam godaan kegembiraan, godaan keleluasaan. Bahkan saya pernah menemukan di dalam satu ayat, lagi-lagi kalau nggak hafal Quran ya gini ya, nyarinya agak susah, bahwa seorang hamba seringkali itu menjadi durhaka kalau dikasih keleluasaan. Ada kok itu ayatnya. Hamba itu seringkali akan menjadi durhaka kalau dikasih keleluasaan. Oleh karenanya Allah mengatur dan menentukan rezeki itu sesuai dengan kehendaknya. Kemarin itu ada orang tanya ke saya, Pak, yang namanya istidroj di lulu itu tandanya apa? Wah, itu paling gampang itu kalau jawab pertanyaan Anda seperti itu. Oh, gampang gimana? Lah nek duitnya akeh kok semakin banyak uangnya semakin durhaka, semakin banyak rezekinya semakin durhaka. Cuk maksiat terus itu namanya dilulu. Gampang loh. Gampang. Tapi yang ngerti ya dirinya sendiri. Malam tastafidhu fi isyraqin naharil basti, yang mana kadangkala faedah itu tidak didapatkan di terang benderangnya kegembiraan yang seperti siang. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Lah ini dari ayat Al-Qur'an. La tadruna, kalian tidak mengerti, ayyuhum, dari siapakah di antara mereka itu aqrabu lakum naf'a, yang lebih dekat manfaatnya untuk kalian. Nah, ini ada di surat An-Nisa ayat 11. Nah, saya mau buka ini tadi surat An-Nisa 11. Oh,
Walakum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Oh, belum, di tengah-tengah ayat. Enggak ada, berarti salah ya ini. 11 atau 111. Oh, saya yang keliru lihat. Betul, An-Nisa 11. Yang saya lihat malah 12. Oke, di akhir ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Faridatan minallah, innallaha kana aliman hakima. Ini ayat tentang pembagian waris sebetulnya. Jadi dalam pembagian waris itu walaupun yang tidak dapat warisan, tetapi dia itu hadir saat pembagian waris itu, kasihlah sedikit gitu, kasihlah sedikit. Bukan sebagai bagian warisan, tetapi bagian dari kebaikan. Kan kalau dipikir-pikir kan hampir setiap orang itu nek ono bagi-bagi kan ya pingin tuh. Iya kan? Sekaya apapun dia. Nah, maka Al-Qur'an sangat detail sekali. Allah Subhanahu wa taala sangat Maha mengerti dengan para makhluk-makhluk yang diciptakannya, sehingga hal seperti itu pun menjadi satu perhatian Allah agar mereka itu dikasih. Oke, insya Allah minggu depan kita lanjut, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani farduhu ilayya jadi ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin.